Memang kalau kita lihat kan visi Bapak Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% itu adalah visi yang nyata. Dan kami dari BUMN sendiri ini hal yang sangat positif. Karena kita tahu kalau kita perbandingkan dengan konstruktif yang ada di berbagai negara, contoh aja China. China itu ada Silk Road Fund, ada CIC, ada SASAC BUMN-nya. Di negara-negara lain juga ada bentuk yang sama. Bahkan kalau kita lihat story-nya Temasek, itu di tahun 1977 kalau tidak salah, mereka sudah investasi di petrochem, di Jurong, sebagai industri dasar. Karena mereka tidak punya bahan baku, tapi dia mau prosesnya di situ. Karena dalam membangun industrialisasi ya perlu industri dasar. Nah, artinya apa? Ketika kita sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya dan suatu hari itu yang disampaikan Bapak Presiden akan habis. Ini dan antara yang dipegang Pak Rosan ini untuk anak cucu. Artinya apa? Jadi bukan sesuatu yang mesti dilihat kontroversial, tetapi coba di benchmarkingkan dengan banyak negara lain, ada tidak? Ada yang kurang bagus seperti 1MDB ada. Tapi banyak yang bagus. Ya, bagaimana dengan penggabungan aset yang terjadi di Saudi, mereka investasi besar-besaran di pariwisata. Qatar melakukan yang sama, ya kita jangan bicara investasi dia di luar negeri, tapi bagaimana membangun renewable energy. Artinya, yang tadinya pendanaan ini dilakukan mungkin untuk sekedar biaya operasional atau mungkin di rumah belanja pasar, sekarang sebagian disisihkan yang kebetulan juga ini merupakan dividen BUMN salah satunya untuk sebuah investasi. Jadi kalau saya melihatnya ini perspektif yang saya rasa Bapak Presiden luar biasa dan saya rasa benchmarkingnya di banyak negara ada yang bagus, ada yang sangat bagus. Ya tentu kita sebagai bangsa maunya yang bagus, jangan dilihat yang justru setback. Apalagi tadi saya sampaikan kita ini negara yang fundamentalnya pertumbuhan ekonominya bagus, sumber daya alamnya bagus, tinggal bagaimana kita mesti lebih efisien dalam meran yang namanya tentu keuangan yang bisa diinvestasikan. Kalau saya ngeliatnya itu. Pak Rosan gimana Pak? Ya memang dan antara ini adalah badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Untuk lebih tepatnya 99% dimiliki oleh Danantara, nanti BUMN ini 1% dimiliki oleh Kementerian BUMN, tetapi 1%-nya ini adalah saham seri A atau saham merah putih. Jadi justru ini 1% ini sangat-sangat powerful dan antara ini memang diamanahkan untuk kita melakukan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif, dampak yang besar terhadap perekonomian kita, tidak hanya saat ini, tapi juga saat depan, karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita. Dan dalam menjalankan investasi ini, arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati atau prudential, dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik. Itu adalah amanah yang diberikan dan tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5% udah sangat-sangat luar biasa. Kita pertumbuhan kita 5%, kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3%, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita, dan diharapkan pada tahun 2029 pertumbuhan ekonomi kita ini akan menjadi 8%. Nah, kalau kita lihat kenapa investasi ini memainkan peranan yang sangat penting, kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan perekonomian kita, itu memang 53-54% kan datangnya dari domestic konsumsi atau domestic consumption. Kurang lebih 28-29% itu dari investasi.
kemudian ada belanja pemerintah atau government spending itu 8-9%, 2% itu adalah net export. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur seperti itu, berarti kan investasi akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam rangka kita mencapai pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, berkesinambungan dan juga inklusif. Nah, oleh sebab itu I-nya atau investasinya ini akan membuat suatu pencapaian yang harapannya kita bisa akselerasi dari 2029 di 8% atau menjadi lebih cepat. Dan memang dengan adanya Danantara ini juga memberikan kalau saya bilang kenyamanan dan juga keyakinan kepada para investor luar juga yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Karena sekarang kita, Mas Wahyu, kita juga bukan hanya minta mereka investasi ke Indonesia, tetapi di saat bersamaan kita juga bisa berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau mereka melihat bahwa kita aja ikut berinvestasi kan mereka akan lebih memberikan kenyamanan dan confidence gitu. Wah, istilahnya we put the skin on the game lah, kita sama-sama investasi bareng. Jadi secara garis besarnya seperti itu dan kita akan berinvestasi tentunya yang paling penting sebetulnya dalam investasi yang kita lakukan ini adalah yang berdampak besar dan yang berkelanjutan, berkesinambungan dan ujungnya apa sih? Kan pertanyaan itu dari ini semua. Ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan karena kita investasi, kemudian menggerakkan roda ekonomi, kemudian industrialisasi dan yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan harapannya karena itu adalah tantangan kita terbesar bagaimana kita terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Oke, luar biasa.